Haleluya. Mari sama-sama tonton kita hari ini menyembah Tuhan Allah dahsyat yang luar biasa. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, kita bawa ucapan syukur kita. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai dan bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya kan penuhiku. Dengan iman sama-sama katakan sukacita. Sukacita surganya kan penuhiku. Sukacita surganya kan penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukai bersyukur pagi hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat setiap kuasa dan anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami sungguh akan mengatakan Tuhan, bahwa sungguh indah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah rancangan dan rencana Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Thank you Lord. Dan kau dekat. Ini kekaguman kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh, sekali dikatakan, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Sungguh indah rancangan-Mu, sungguh indah Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih, jamah hati kami, jamah hidup kami, sebab indah rancangan-Mu, sebab indah karya-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Kau Allah baik, Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang setia. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Sungguh kami percaya kuasa dan anugerah Tuhan dahsyat buat setiap kami. Entah apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang mau kami katakan Tuhan, kami tetap percaya pada rancangan Tuhan buat setiap kami. Kami tetap percaya akan setiap kasih setia Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Seburuk apapun kami Tuhan, serendah apapun kami, tapi sungguh kami percaya kami indah di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami sungguh berharga di mata-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Kami mau berserah penuh pagi hari ini Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang sempurna buat kami. Kami percaya seutuhnya akan setiap kebaikan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Rohmu bekerja. Kaulah jawaban kami Tuhan. Kaulah jawaban di setiap Doaku saat ku menyembah. Kami percaya Tuhan, Rohmu bekerja. Tuhan
jaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sungguh kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan sempurna buat setiap kami. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bersama-sama nyatakan, Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir melawat setiap hati kami, menjamah setiap hidup kami. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam hati kami, hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa Tuhan di lingkungan setiap kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami ada sampai detik ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap rencana-Mu, setiap perkenanan Tuhan buat setiap kami anak-anak muda Tuhan. Di usia kami yang masih muda Tuhan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur di usia kami yang muda kami boleh mengenal Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saat yang Kau berbicara buat setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan, penuhi setiap kami Bapa, perlengkapi setiap kami anak-anak-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami mau jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa Tuhan. Agar setiap perkataannya itu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami. Boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Boleh menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan rindu nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap pujian, setiap ucapan syukur sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah itu boleh menjadi kesenangan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami perasaan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam Tuhan. Hari ini gue mau bagiin sharing tentang beberapa bulan lalu kita mau refresh lagi apa yang udah menjadi pembelajaran kita di bulan-bulan yang lalu. Yang pertama itu kita mau membahas tentang melayani teman-teman. Kita buka dulu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, gua bacain ini itu tentang mungkin kalian udah tahu tentang Maria dan Marta. Gua bacain di ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, jadi apa yang dilakukan Marta itu sebenarnya teman-teman nggak salah. Bagus untuk Marta mau melayani gitu. Tapi yang dilakukan Maria adalah lebih penting gitu dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi melayani itu teman-teman nggak selalu harus melayani di mimbar, nggak harus melayani di gereja gitu, tapi dengan kita mendengarkan Tuhan gitu, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membagikan hidup kita ke teman-teman mungkin ke lingkungan kita, itu juga sebenarnya udah termasuk melayani gitu. Jadi mungkin ada yang masih berpikir tentang ingin melayani di gereja gitu, ingin tampil di gereja gitu, tampil di depan umum gitu. Mungkin itu masih mendapatkan motivasi yang salah gitu teman-teman. Dulu juga ketika gue pertama kali pelayanan,
belum ngerti sama sekali tentang apa itu pelayanan, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu untuk pengen melayani di gereja, karena dulu juga gue nggak kepikiran sama sekali untuk pelayanan di gereja gitu. Dengan adanya ajakan teman, dengan awalnya dari situ dulu sih, lama-lama dari situ gue mendapatkan lingkungan yang bagus gitu, teman-teman yang bagus yang mau membangun gue gitu. Jadi semakin hari dari situ juga gue makin mengenal siapa itu Tuhan Yesus gitu. Jadi dalam kerinduan ingin melayani di gereja itu juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus tahu dulu gitu apa sih yang ingin kita capai gitu di gereja gitu. Apakah itu untuk kesenangan pribadi kita atau memang hati kita untuk melayani Tuhan gitu. Jadi penting untuk melayani di gereja, penting menurut gua, karena itu adalah isi hati kita untuk kita curahkan kepada Tuhan gitu. Jadi bukan alasannya gua udah dikasih talenta nih sama Tuhan, jadi ya udahlah gua kasihin lagi sama Tuhan gitu. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi talenta itu emang Tuhan kasih ke kita tuh gratis gitu, kita nggak usah beli apa-apa. Jadi tugas kita adalah membenarkan hati kita untuk kita melayani Tuhan gitu. Nah, next untuk di bulan selanjutnya kita mau belajar tentang penundukan diri gitu. Kita merecap tentang penundukan diri. Kita buka ayatnya di Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Gue bacain ayat 8. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tayarkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarlah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dan dukacita dengan dukacita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggalkan kamu. Nah, gue mau sorotin di ayat ke-7, teman-teman. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi penundukan diri itu ketika kita mau tunduk sama Tuhan, kita tuh diberi kuasa, teman-teman, untuk melawan iblis gitu. Jadi maksudnya melawan iblis itu kita melawan kedagingan kita gitu. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, kita bisa tahu gitu apa yang ingin Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi penundukan diri itu berarti kita berada dalam arahan Tuhan, berada dalam arahan Tuhan secara 100% gitu, teman-teman. Jadi nggak ada lagi penundukan diri itu apa yang jadi maunya kita, apa yang kita mau, itu nggak ada lagi, teman-teman. Jadi yang ada hanyalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita buka di Galatia 5 ayat 17. Gue bacain, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika ayat ke-18-nya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan juga, ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Yaitu tadi gue bilang, nggak ada lagi keinginan pribadi kita. Jadi ketika kita ingin A misalnya, tapi kata Tuhan nggak dulu gitu. Tuhan inginnya B. Nah, jadi kita harus punya hati yang sungguh-sungguh untuk mau menerima gitu apa keinginan Tuhan gitu. Nah, itu jadi penting gitu untuk membayar harga gitu, karena kita juga udah sering ya dengerin apa sih itu
bayar harga gitu. Apa sih pikul salib itu gitu. Jadi pikul salib tuh ketika dulu juga gua kan pernah sekolah di negeri juga gitu. Pikul salib tuh ketika kita dihina sama orang, ketika kita dikucilkan mungkin sama lingkungan kita karena kita beda dengan mereka gitu. Ketika kita mengikut Kristus gitu. Nah itu harga yang harus dibayar gitu. Pengucilan itu atau tindakan kekerasan mungkin bahkan. Nah itu menurut gua itu yang dinamakan memikul salib. Nah selanjutnya tunduk kepada Tuhan itu sekali lagi gue ingetin berarti kita taat terhadap apa yang Dia katakan. Apa yang Dia katakan semuanya terdapat di Alkitab gitu. Jadi gimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau katakan kalau kita nggak baca Alkitab gitu. Kalau kita nggak mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Nah itu untuk yang di bulan Agustus. Nah terus di bulan selanjutnya kita mau bahas tentang bersaksi. Kita mau ngebahas lagi tentang bersaksi gitu teman-teman. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gue bacain ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi teman-teman, ketika kita mau bersaksi, kita itu harus di dalam arahan Roh Kudus gitu teman-teman. Kita harus mempunyai di dalam hati kita itu Roh. Ketika kita mau menyaksikan kehidupan kita di lingkungan kita, mungkin kita akan melakukan itu dengan berani gitu teman-teman. Dengan ya ini gua apa adanya gitu. Dan itu dilakukan dengan bantuan Roh Kudus. Nggak akan mungkin kita bisa melakukan itu sendirian teman-teman. Nah, menjadi saksi Kristus tidaklah mudah. Karena itu kita harus memikul salib. Ketika kita menjadi saksi Yesus, ketika kita mau menyaksikannya, misalnya kita mau membagikan sharing mungkin ke teman-teman kita yang mungkin belum percaya Yesus, ketika kita udah menyampaikannya dan balasannya mungkin nggak sesuai ekspektasi kita dan bahkan mungkin cenderung malah menghakimi kita, justru itu teman-teman, di situ kita memikul salib, di situ kita menjadi saksi Yesus gitu. Nah, terus hal apa aja sih, hal sederhana apa yang kita bisa lakukan gitu? Kan nggak semua orang bisa gitu langsung ke orang yang di luar Yesus gitu langsung ngomongin tentang Yesus gitu. Nah, nggak semua orang bisa kayak gitu dan nggak semua orang mungkin mau melakukannya. Jadi mungkin dari hal yang sederhana kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita itu dengan kelakuan kita gitu, dengan perilaku kita di lingkungan kita gitu. Yang kedua itu menyaksikan perubahan hidup yang kita alami. Jadi ketika kita sudah mempunyai perubahan gitu dari kehidupan kita yang lama ke kehidupan kita yang baru, nah itu yang bisa kita saksikan. Kayak misalnya teman-teman kita sebelumnya yang sharing di sini udah membagikan hidupnya ke teman-teman gitu dengan sharingnya. Kemarin juga Kevin udah mulai pertama gitu ngelakuin sharing di River gitu. Nah itu merupakan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu untuk menjadi saksi Yesus. Yang ketiga itu mengerjakan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Jadi ketika kita udah mengalami perubahan dan kita terus mengerjakannya setiap hari, nah itu juga merupakan kesaksian yang menurut gua sederhana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi sulit gitu ketika hati kita berontak gitu, nggak mau untuk menjadi saksi Tuhan gitu. Karena menjadi saksi Tuhan itu nggak gampang teman-teman. Butuh Roh Kudus, butuh
pengenalan yang benar akan Tuhan gitu, dan pengalaman akan Tuhan juga. Ketika kita mau menjadi saksi tapi kita nggak tahu gimana sih rasanya bertemu Tuhan itu, ya sama aja bohong gitu. Apa yang mau kita saksikan ke orang lain ketika kita sendiri belum ngalamin apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan ingin enak sendiri gitu teman-teman, karena masih banyak orang yang belum diselamatkan di luar sana gitu. Jadi itu merupakan beban kita dan tugas kita gitu untuk menyelamatkan mereka teman-teman. Jadi mari kita sama-sama mau mengerjakan ini. Memang gak mudah, tapi kita mau minta bantuan Tuhan, bantuan Roh Kudus untuk memberanikan kita untuk bersaksi di manapun kita berada teman-teman. Nah, mungkin itu aja sharing dari gua untuk recap beberapa bulan ini. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya juga. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih untuk bisa kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan untuk melakukan firman ini. Tuhan Yesus, memang gak mudah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan membantu kami, Tuhan yang akan melindungi kami Tuhan Yesus, dimana kami ingin menjalankan Tuhan apa yang ingin Engkau lakukan Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nyatakan dengan iman kita, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Happy Sunday, God bless you.